Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Zali. Waalaikumsalam. Kumaha damang rezeki. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah Daman. Ini lagi di luar kota jadi Oh, lagi ada keperluan, ada undangan di Kerawang, lagi di Kerawang. di Karawang. Cuma ada tema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bro. Waalaikumsalam. Ya, Bro. Izin menunggu dulu sebentar, sekitar masih ada waktu 2-3 menit lagi. Nanti kita akan mulai. Izin menyiapkan dulu, Prof, sebentar. Mangga. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam. Kumaha sehat-sehat ayeuna tos. Alhamdulillah ini sudah bisa jalan biasa lagi. Alhamdulillah itu. Mung sujudnya masih agak susah ya Kang Boy. Naik dari sujudnya yang susah teh. Dan kena kursi. Iya. Ada susah dengkulnya kan nggak bisa ditinggal ini. Tuh. Ini mah biasa geningnya Kang Boy teh. Ya. Alhamdulillah masih ya kiamat. Dipasihan kesehatan. Baik, kita akan mulai. Izin saya mute dulu. Mohon izin videonya saya tutup dulu karena masalah jaringan. Mohon kiranya berkenan ada yang bisa memberitahu atau menghubungi apabila ada kesulitan dalam audio maupun dalam video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi wa iya bitaqwallah. Bapak Ibu yang selalu merindukan kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan dalam perjalanan hidup di dunia ini adalah ketenangan yang kita damba-dambakan dan kita upayakan dengan sesungguh-sungguhnya. Demikian pula untuk perjalanan yang jauh lebih panjang di akhirat, maka kita pun harus bisa mempersiapkan diri agar perjalanan dari awal kita meninggal sampai dengan insya Allah dengan rahmat Allah kita diberikan surga. Ini adalah perjalanan yang panjang. Dan kita juga harus mengupayakan
agar perjalanan ini menjadi ringan. Ya. Seperti halnya misalnya kita ingin berangkat dari Depok ke Bandung, tujuan akhirnya Bandung, tapi kita harus membuat perjalanan Depok ke Bandung ini menjadi nyaman, setidaknya tidak mensusahkan. Ya. Dibuat senyaman mungkin yang bisa membuat kita menikmati perjalanan itu atau setidak-tidaknya tidak terlalu menderita. Ya. Maka perjalanan akhirat pun demikian. Semenjak kita wafat nanti, di alam kubur bisa jadi kita masih menjalani bertahun-tahun. Ya. Bisa jadi lebih lama dibandingkan dengan kehidupan kita. Orang-orang yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu, mereka di alam kubur lebih lama daripada kehidupan mereka. Kemudian juga dari padang mahsyar, ya, terus sampai menuju surga ini banyak hal yang harus kita persiapkan. Nah, untuk tujuan akhir kita, pekan lalu kita telah membahas tentang bagaimana memahami dan menghayati serta mengamalkan ayat-ayat surga dalam Al-Quran. Jadi kenikmatan-kenikmatan di surga dijadikan motivasi bagi kita untuk lebih taat pada Allah dan Rasul. Maka pembahasan pada hari ini adalah hikmah dari Idul Adha. Insya Allah besok kita masuk Idul Adha, yaitu tadabbur surat Al-Kautsar, memahami dan mengamalkan ayat yang menceritakan tentang keindahan di hari akhir sebelum masuk surga. Ya. Ada keindahan yang bisa didapatkan, kenikmatan yang bisa didapatkan di akhirat nih sebelum kita masuk surga. Ya. Terdapat hadis dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu saat Rasulullah SAW di sisi kami dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan, tidak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, baru saja turun padaku suatu surat. Lalu beliau membaca, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad SAW nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dalam sebuah riwayat disampaikan dalam tafsirnya, kala itu Rasulullah sedang mendapatkan hinaan yang menyatakan bahwa garis keturunan Rasulullah terputus, yaitu ketika putra Rasulullah wafat, ya, dan orang-orang menghina beliau, ya. Kemudian Allah menyatakan bahwa sesungguhnya telah Allah siapkan sebuah kenikmatan, ya, dan telah memberikan kenikmatan dan juga nanti akan disiapkan kenikmatan. Maka untuk bisa mencapainya fokuslah kepada sholat dan berkurban, ya, karena sesungguhnya orang-orang yang membenci Rasulullah dialah yang akan terputus nasabnya. Seperti kita ketahui sekarang, orang-orang yang dulu menghina Rasulullah itu garis keturunannya tidak banyak kita ketahui, ya. Hanya sedikit mungkin mengetahui, tapi garis keturunan Rasulullah SAW kita mengetahuinya. Kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, jawab kami, jawab para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejananya gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidaklah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu. Hadis riwayat Muslim nomor 400. Ada gambaran tentang telaga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Disampaikan barang siapa yang meminum air telaga tersebut,
maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Sebagaimana hadis yang tersebut di atas. Sumber air telaga tersebut adalah sungai Al-Kautsar di surga yang Allah Ta'ala peruntukkan bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, ya, alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Ta'ala janjikan padaku, padanya terdapat banyak kebaikan, dan akhirnya mengalir ke telagaku yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Dalam hadis lain beliau SAW bersabda, dialirkan pada telaga itu 2 saluran air yang bersumber dari sungai Al-Kautsar di surga. Nah, kita coba ulang lagi kemarin bahwa dalam upaya untuk kita memahami dan mengamalkan ayat-ayat tentang keindahan kenikmatan-kenikmatan di akhirat ini, kita mulai dulu dengan merasakan kenikmatan yang ada di alam ini, lalu yakinlah bahwa kenikmatan itu akan berhenti dengan adanya kematian, lalu kita diberikan kenikmatan-kenikmatan di akhirat apabila kita telah mempersiapkannya. Ya, jadi kita mulai dulu dengan yang ada di alam, kemudian yakinlah apa yang akan ada di akhirat nanti. Bapak Ibu, kebayang ya kalau kita kepanasan. Misalnya kita sedang dalam perjalanan, lalu udaranya panas sekali. Katakanlah kita sedang berlibur, ya, berjalan, panas sekali, perjalanan belum selesai, lalu di tengah jalan ada minuman air mineral jeruk, sejuk Pak, terus diminum. Itu segar. Saya ingat waktu anak saya kecil dulu, kita lagi jalan-jalan di Ancol, perjalanan belum selesai, dia haus, lalu dia minum air mineral yang dingin, kita beli ya. Begitu dia minum, aduh mantap, dia bilang gitu. Itu memberikan kesegaran dan memberikan rasa untuk siap melangkah selanjutnya. Atau kalau kita sedang tawaf, kita tawaf, ada kadang tawaf itu malam tuh panas, ya, sampai berkeringat, atau bahkan dapat tawafnya siang hari, ya, panasan, lelah, berdesak-desakan, kemudian kita masuk sa'i. Nah, waktu sa'i kan kanan kiri banyak air zam-zam. Karena kalau kita lelah, kita mampir, ketika kita minum, terasa sekali kesegaran, hilang haus, dan itu memberikan tambahan energi bagi kita untuk bisa melangkah lebih mantap lagi. Padahal cuma air putih, ya. Dia seperti itu yang kita rasakan. Jadi kita bayangkan pentingnya kita meminum saat kita dalam perjalanan. Dan meminum sesuatu yang menyegarkan itu sangat kita dambakan, ya. Maka setelah kita wafat nanti, setelah kita menunggu lama di alam kubur, melelahkan, kita kelelahan di padang mahsyar, bahkan ada beberapa dari manusia yang sangat kecapean, matahari itu terasa sejengkal, itu terasa sangat panas sekali, kemudian sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, ya. Sementara orang-orang yang beramal soleh dan Allah berikan rahmat, dia tidak merasa kegerahan. Ada beberapa yang dinaungi, ya, disengat matahari, tapi kebanyakan manusia lelah. Belum waktunya, lama sekali. Ya. Sampai-sampai semua orang memohon agar para nabi itu berdoa, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW yang berdoa untuk dimulai segera hisab. Kemudian ketakutan saat hisab dan di mizan timbang, itu sangat melelahkan. Ya, kita diam, tidak ada minum, tidak ada makan. Ya. Lalu ketika akan melewati syirat, sudah selesai, mau masuk ke syirat, maka disitulah kita diberikan minum dari telaga yang isinya air dari sungai Al-Kautsar. Yang ketika kita meminum, kita sudah segar, maka kita siap untuk melewati syirat. Karena melewati syirat ini juga sebagian ringan, sebagian besar itu berat dalam melewatinya. Maka minum air telaga ini sangat penting, dan itu harus kita dambakan. Kita diberikan kesempatan untuk minum di air telaga Rasulullah. Seperti ini gambarannya, dari alam dunia masuk ke alam kubur, kemudian ada hari kebangkitan di padang mahsyar kita lama, sampai Rasulullah memberikan syafaat, yaitu mohon pada Allah agar dibukakan pintu hisab, dimulai segala hisab. Lalu dihisab, dicatat amalnya, ditimbang, ya. Maka saat ini setiap timbangan adalah
tinggal orang-orang yang beriman. Di dalamnya ada orang munafik, ada orang fasik, dan ada orang beriman yang memang betul-betul beriman. Ya. Nah, lalu meminum air telaga. Minum air dari telaga, sebagian bisa minum, sebagian tidak, baru kemudian jalan di Sirat, di sini tentukan nanti letaknya di surga atau di neraka. Perjalanan yang cukup panjang dan meminum itu ada di telaga ini sangat penting sekali, dan ini akan merupakan hal yang harus kita dambakan sehingga kita bisa bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan kesempatan minum di telaga Rasulullah yang akhirnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa minum air dari telaga Al-Kautsar? Maka kita lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Di antaranya adalah perintah yang Allah tegaskan langsung disampaikan bersamaan dengan kalimat pertama, inna a'tayna kal kautsar. Ya. Maka kalimat setelahnya, fasholli li rabbika wanhar. Jadi sesungguhnya Allah telah menyiapkan sungai Al-Kautsar yang nanti airnya akan mengalir telaga. Maka untuk mendapatkan itu, sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri pada Allah. Sholat kita lakukan. Nah, insya Allah juga nanti besok bila Allah mengizinkan kita sempat sholat dulu setelah itu kita langsung berkurban. Ya. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan Ibnu Abbas, Atta, Mujahid, Ikrimah, dan Al-Hasan telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wanhar ialah menyembelih unta dan ternak lainnya sebagai kurban. Hal yang semisal telah dikatakan oleh Qatadah, Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, Ad-Dahak, Ar-Rabi, Atta al-Khurasani, Al-Hakam, Said ibnu Abu Khalid, dan lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, menurut Ad-Dahak yang diterima dari Ibnu Abbas, perintah sembahyang di sini ialah sembahyang fardu yang 5 waktu. Berkata Ibnu Arabi, sembahyang 5 waktu sebab dialah rukun ibadat seluruhnya dan itulah lantai Islam dan termasuk tonggak agama. Tetapi oleh karena ujung ayat ini memerintahkan berkurban, maka menurut tafsir Sa'id bin Jubair, sembahyang subuhlah berjamaah, kemudian sehabis sembahyang sunnah Idul Adha, sembelihlah kurban. Ada penafsiran lain menurut Al-Qurtubi diterima dari Ali bin Abi Thalib dan Muhammad bin Ka'ab, sembahyanglah untuk Tuhanmu dan hadapkanlah dada. Sebab anhar itu boleh diartikan menyembelih binatang ternak sebagai kurban di hari ke-10 Zulhijjah yang dinamai Yaumun Nar. Dari Zuddatun tafsir min Fatih Khadir, ya, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Kurban yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari tasyrik akan lebih baik dari zakat yang dibayarkan pada hari fitri. Karena itu Allah memerintahkan pada nabinya untuk mensyukuri Al-Kautsar pemberiannya dengan mendirikan sholat dan berkurban. Sebagaimana yang juga diperintahkan pada kekasihnya Ibrahim dengan menyembelih anaknya, yang kemudian ketaatannya itu ditebus dengan kurban besar. Nah, kita masuk sekarang ke dalam bagian bagaimana kita harus mengambil pelajaran dan hikmah, lalu mengamalkannya dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saat Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak yang sangat beliau sayangi, maka keduanya, baik Nabi Ibrahim sebagai ayah dan Nabi Ismail sebagai anak, mereka taat pada Allah tanpa ragu, sabar dan ikhlas. Menurut para ulama yang dimaksudkan adalah berkurban, dan berkurban ini merupakan bagian dari kelanjutan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di sini kita harus mengambil hikmah. Maka berkurbannya yang dimaksudkan adalah bagaimana kita sebagai ayah atau orang tua dan Nabi Ismail atau sebagai anak, mungkin posisi kita sebagai anak, kita ini taat pada Allah tanpa ragu, sabar dan ikhlas.
Keputusan dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail adalah bukti ketaatan mereka kepada Allah. Mencintai Allah, mahabbah, takut pada Allah, khauf, dan penuh harap pada Allah, roja. Bandingkan saja perintah Allah untuk kita saat ini dan bagaimana kita meresponnya. Sudahkah kita memerintahkan anak menutup aurat? Kita belum meminta mengorbankan jiwa anak kita loh, belum. Cukup mengorbankan perasaan anak kita. Allah tuh memerintahkan kita menjaga anak kita dari api neraka, urusan aurat. Yang membuat kita ragu untuk bersikap tegas dalam hal aurat ini adalah takut nggak enak sama anak. Takut anak rasa nggak nyaman. Belum kalau mereka ketus. Itu urusan mereka sama Allah nanti ketusnya. Yang penting kita terus menyampaikan. Kadang kita ragu-ragu untuk melakukan itu karena nggak enak sama perasaannya, menjaga perasaan. Jadi kalau kita belum bisa tegas untuk meminta anak menutup aurat atau beribadah yang lain, menjauhi larangannya, maka kita masih sangat-sangat jauh bila dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Tidak mencontohi. Ya, harusnya kita lebih semangat lagi. Gak apa-apa anak kita korban perasaan, kita juga korban mungkin perasaan jadi nggak enak sama anak, tapi karena itu perintah Allah kita lakukan. Kita bilang ini bukan aturan dari ayah, ini bukan aturan dari ibu, ini aturan dari Allah dan kita berdua harus bisa taat kepadanya. Kalau ayah nggak dibantu kamu nggak dibantu ayah, susah. Ya gimana kita bisa taat? Tutup aurat. Ada anak orang tua yang ketika mau mengirim anak ke pesantren, itu ragu. Padahal kita belum diminta mengorbankan jiwa anak ini. Cukup mengorbankan kedekatan fisik kita sama anak. Ikhlaskan. Semoga anak cucu kita ada yang Allah beri kesempatan untuk bisa belajar agama dengan benar. Belajar agama dengan lebih detail, lebih terarah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan hanya itu saja. Kadang meminta anak subuh-subuh untuk berjalan, mencari masjid, sholat berjamaah pun kadang kita ragu, ya, takut ini, takut itu. Bandingkan dengan Nabi Ibrahim ketika harus menyembelih anak kesayangannya. Maka esok dan sehari-hari selanjutnya berkorbanlah, sembelihlah, lepaskanlah apa-apa yang kau rasakan milik, namun membuatmu jauh dari ketaatan pada Rabb-mu. Setiap kita berkurban di hari raya, ingatlah bahwa kita sedang menyembelih sesuatu yang kita sukai sebagai bentuk ketaatan. Setiap kita ingat berkurban, maka pengorbanan bukan hanya sekedar menyembelih saja, tapi di situ ada upaya kita untuk melepaskan apa-apa yang kita anggap ini milik kita, namun ternyata milik itu membuat jauh dari ketaatan pada Allah. Sebuah cita-cita, sebuah keinginan memiliki sesuatu, jabatan, sesuatu yang pekerjaan yang kita pertahankan, kalau itu membuat kita jauh dari ketaatan pada Allah, tinggalkan. Setiap ingat berkurban, maka kita ingat kita pun harus berkurban, mengorbankan apa-apa yang kita anggap kita miliki atau kita inginkan, kalau itu semua membuat kita jauh dari Allah. Setiap kita membaca surat Al-Kautsar, innal insana Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kita ingat bahwa kita tetap harus berani meninggalkan apa-apa yang kita inginkan atau kita miliki, kalau itu membuat kita jauh dari ketaatan kepada Allah. Ada cerita anak lulusan SMA, ini pernah saya sampaikan tahun 2020 ternyata. Dia ini belum bisa kuliah. Dengan masalah di keluarganya, dia memilih untuk bekerja dulu, bukan kuliah dulu. Ya. Anak ini rajin ke musola. Ya. Beliau ini mencari pekerjaan, lalu beliau masuklah bekerja di supermarket. Jadi sudah masuk, mau diterima begitu. Nggak jadi. Kemarin udah diterima, tapi nggak jadi.
karena nantinya harus melayani pembayaran kartu kredit dari pembeli. Kalau dia masuk kasir, dia harus melayani pembayaran kartu kredit dari pembeli. Sedangkan dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, pencatat transaksi, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau SAW, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Jadi dia merasa kalau dia ACC itu, dia gesek, itu dia tahu bahayanya. Dia gesek uang dari hasil riba atau kredit yang ada ribanya. Dengan dia menggesek, dia memakmurkan riba, maka dia pun khawatir. Kenapa? Dosanya sama. Ya, jadi harus hati-hati kalau anak kita bekerja di suatu tempat di mana mau nggak mau dia transaksi riba, dia ikut tanda tangan, dia ikut ACC, maka hati-hati, takutnya termasuk dalam kategori pencatat transaksi atau masuk saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Maka dia benar. Dia tahu bahwa riba itu sama dengan menantang Allah perang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Maka bebaskanlah diri dari jerat hutang dan riba. Maka dia tidak mau terjerumus. Dari awal, dia tahu dia harus menyaksikan dan bahkan mencatat transaksi riba, dia memilih itu tidak jadi bekerja. Lulusan SMA. Maka coba bandingkan. Sekuat apa usaha kita mentaati perintah Allah antara anak dengan para pengguna kartu kredit, ya, kartu kredit yang ada riba di sana. Jadi jelas anak ini lebih taat, mendekat aja dia nggak mau. Bandingkan sekuat apa usaha mentaati perintah Allah antara anak A dengan para pemilik toko yang menyediakan fasilitas pembayaran kartu kredit. Yang kartu kreditnya itu dia tidak bisa pisahkan ada riba atau tidak riba. Beda. Upaya anak ini melepaskan sesuatu yang dia inginkan bekerja, dia butuh pekerjaan untuk membuat dia menabung supaya bisa sekolah. Tapi dia memilih untuk tidak, daripada dia terjerat di situ. Ya, kalau kita ingat surat Al-Kahfi itu ada ayat terakhirnya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maka amrina rasyada ini artinya segala urusan yang terjaga. Maka dia alhamdulillah dengan rahmat Allah diberi kekuatan untuk memilih tidak mau menggunakan riba. Masih banyak orang-orang yang ragu. Bahkan ada anak yang mau masuk saja ke sebuah restoran, kalau dia tahu di situ meragukan, ada dia berusaha untuk menjual minuman keras, tapi dia nggak mau. Dia tidak mau menjadi orang yang masuk untuk memakmurkan tempat itu. Masih ada pilihan lain, dia akan memilih yang lain. Ya. Jadi seperti itu yang harus kita korbankan juga. Hal-hal yang menyenangkan bagi kita, memudahkan bagi kita, kalau di situ ada ketaatan pada Allah dipertaruhkan, jangan diambil, hindari, jauhi. Ya. Kalau itu saja kita tidak bisa, lantas bagaimana kita bisa mencontoh keindahan keputusan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail? Jangan sampai kita besok berkurban, tapi ya berkurban hanya merasa ya kita keluar uang sekian juta dibandingkan harta kita saat ini memang nggak terlalu berat, lalu kita anggap ya udah seperti beli kambing, beli sapi lalu dipotong, selesai. Maka kita tidak mendapatkan hikmah apa-apa. Tidak membuat kita menjadi lebih taat, lebih baik. Nah, kita harus ingat, kita berkurban, kita niatkan untuk melepaskan hal-hal dunia yang bisa mengganggu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Nah, di sini ada Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan juga hikmah di balik ibadah kurban. Beliau mengajak kita begini, saat hewan kurban disembelih,
Maka saat itu kuatkan tekad atau azam untuk mematikan juga sifat hewani dalam diri kita. Saat hewan kurban disembelih, maka saat itu kuatkan tekad atau azam untuk mematikan juga sifat hewani dalam diri kita. Maka esok hari ketika berkurban kita sudah tidak hanya sekedar nitip kambing lalu dipotong. Kita harus ingat bahwa kita berkurban di sini, kita menyembelih sesuatu yang menjadi milik kita di dunia ini, ya, titipan dari Allah sebenarnya. Kita niatkan bahwa kita pun akan melepaskan hal-hal yang justru membuat kita jauh dari Allah, atau bisa ada dalam posisi di mana posisi itu membuat kita menjadi lebih susah untuk taat pada Allah. Dan juga ketika menyembelih kita tekadkan untuk mematikan juga sifat hewani dalam diri kita. Beliau menyampaikan dalilnya dalam surat Al-A'raf, Quran surat ke-7 ayat 179. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Manusianya seperti apa dijelaskan dalam kelanjutan ayat selanjutnya. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lalu kalimatnya wal insinya dilanjutkan lahum, mereka qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kelanjutannya, ulaika, mereka itu kal an'am, seperti hewan ternak. Balhum ardo, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lengah. Ini yang dimaksud dengan hewan ternak. Maka kita ketika memotong kurban ini, kita berusaha untuk menghilangkan sifat hewan ini, sehingga nanti kita hilangkan hati yang tidak mau dipergunakan untuk memahami ayat Al-Quran. Setelah dipotong, kita kuatkan tekad, saya tidak mau lagi menggunakan hati ini tanpa berusaha untuk memahami ayat Al-Quran. Saya ingin melepaskan sifat saya yang menjadikan mata ini tidak dipergunakan untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Saya azamkan kemudian untuk mempunyai telinga yang bisa dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka itulah yang kita harus sampaikan, itu yang harus kita kuatkan. Dan setelah kita berkuat dalam sebuah tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Faiza azamtu fatawakal 'ala Allah, innallaha yuhibbu mutawakkilin. Ya, surat Al-Imran 159. Ya, banyak yang harus kita lakukan esok hari, ya, dikuatkan betul. Nah, maka hari ini ada hikmah yang kita siapkan saat esok kita menyembelih kurban. Satu, menjadikan apa yang dilakukan Rasul dan orang-orang beriman dalam mentaati Allah sebagai penguat tekad dalam hati untuk menjadi orang beriman yang kuat. Ya, kalau kita menghadapi masalah dan itu berhubungan dengan ketaatan pada Allah, ingatlah bahwa sebelum kita sudah ada para rasul, para nabi, orang-orang beriman yang pernah mengalami hal yang lebih berat dari ini, lalu mereka kuat untuk bertahan dalam ketaatan. Adalah cinta kepada Allah, mahabbah, takut pada Allah, khauf, dan harapan pada Allah, roja, sebagai dasar atau rukun utama dalam ibadah hati yang menguatkan ibadah lahiriah. Maka hari ini ada hikmah yang kita siapkan saat esok kita menyembelih kurban. Jangan sampai selesai menyembelih hewan kurban hanya menghasilkan ada seekor hewan yang dikurbankan,
tidak menyebabkan kita menjadi lebih dekat kepada Allah dan tidak menghilangkan nafsu hewani dalam diri kita. Nah, kita masuk ke dalam bagian apa saja yang menghalangi kita dari meminum air dari telaga yang mengalir di dalamnya air dari sungai Al-Kautsar dalam surga. Kita masih ingat di sini ya. Di dunia ini jangan sampai lalai, kita beramal, setelah kita meninggal tidak ada amal lagi, kita lama menunggu di alam kubur, kemudian datanglah kehancuran alam semesta, lalu kita dibangkitkan, lama menunggu di situ di padang mahsyar, sampai kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat, yaitu berdoa memohon kepada Allah dan Allah dengan rahmat memulai proses hisab, perhitungan. Di dalam perhitungan dan catatan amal inilah kemudian telah terpisahkan mana orang yang kafir, mana yang tidak. Yang kafir langsung. Yang sholatnya tidak diterima, maka amalan yang lain tidak dihitung. Hati-hati ya. Nah, amalan sholat yang pertama kali diterima itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, dilanjutin mencatat yang lain, menimbang yang lain. Kalau tidak, nggak dihitung lagi. Setelah kita mempertanggungjawabkan, ditanya dengan detail, lalu diserahkanlah catatan amal sebagai bukti. Apa yang kita lakukan itu seperti apa, ada buktinya, lalu ditimbang. Nah, orang-orang beriman melihat ketika di padang mahsyar, ya, kemudian dihisab, ada yang melihat hisabnya ringan, ya, ternyata dia menjaga betul keimanannya, catatan amalnya baik, kalau ditimbang juga baik. Sebelum masuk syirat, dia harusnya bisa minum telaga. Ini ada yang dia tidak jadi, tidak bisa minum air telaga. Siapa saja orangnya. Kita balik lagi ke hadis tadi, bahwa Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nantinya akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana atau gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Lalu Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka berbuat bid'ah sesudah? Hati-hati nih ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa ternyata ada sebagian hamba Allah yang tidak bisa minum di air telaga tersebut. Dan Allah menyatakan bahwa ini adalah orang-orang yang berbuat bid'ah sesudah. Dari Abu Wail, dari Abdullah, Nabi SAW bersabda, aku akan mendahului kalian di Al-Haud, telaga. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minum untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Ada yang menyatakan dalam sebuah buku ya, buku itu disebutkan di situ malaikat mengusir, jadi melarang, nggak boleh dekat-dekat. Waktu Nabi Muhammad SAW sudah memberikan, orang ini ditarik, didorong. Ada yang bilang didorong, gitu ya, untuk menjauh. Jadi kebayang kalau ada orang udah capek-capek dia mengambil perjalanan, di depannya sudah ada telaga, Rasulullah sudah memberikan cawan, begitu mau dekat dia didorong oleh malaikat, nggak boleh. Ya, Rasulullah kemudian melanjutkan, aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi harus hati-hati kita dalam menjalankan agama ini dan mengajarkannya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang pelaku bid'ah. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian aku, Rasulullah SAW mengatakan celaka. Celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu kita perlu kehati-hatian ya dalam menjalankan, apabila kita menjalankan ibadah ini dengan mencukupkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis ya,
dan kemudian ajaran-ajaran para ulama yang mengacu kepada hadis-hadis dan Al-Quran ini, insya Allah itu bisa memberikan kecukupan, bahkan mungkin masih banyak hal yang belum bisa kita lakukan dalam hal sunnah Rasulullah ini, namun kita pun tidak terjebak atau secara tidak sadar kita melakukan penggantian ajaran Rasulullah atau menambah-nambah ya bid'ah. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan mereka yang tertolak dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat pertama, yang dimaksud adalah orang munafik dan orang murtad. Boleh jadi ia dikumpulkan dalam keadaan nampak cahaya bekas wudhu pada muka, kaki dan tangannya. Nabi SAW memanggil mereka dengan bekas yang mereka miliki. Nanti Nabi mengenali umat-umatnya dari bekas wudhu. Lantas dibantah mereka itu sebenarnya telah mengganti agama sesudah. Artinya mereka tidak mati dalam keadaan Islam dan yang mereka tampakkan. Pendapat kedua yang dimaksudkan adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW memanggil mereka walaupun tidak memiliki bekas tanda wudhu. Walau Nabi SAW tahu keislaman mereka ketika beliau hidup, lantas dibantah mereka adalah orang yang murtad sesudahmu. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, yang dimaksud mereka adalah ahli maksiat dan pelaku dosa besar yang mati masih dalam keadaan bertauhid. Begitu pula termasuk di sini adalah pelaku bid'ah yang kebid'ahannya yang dilakukannya tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi menurut pendapat ketiga ini, apa yang disebutkan dalam hadis ini, mereka terusir cuman sekedar hukuman saja. Mereka tidak sampai masuk neraka. Bisa jadi Allah merahmati mereka, lantas memasukkan mereka dalam surga tanpa siksa. Bisa jadi pula mereka memiliki tanda bekas wudhu pada wajah, kaki dan tangan. Bisa jadi mereka juga hidup di zaman Nabi SAW dan setelah itu, akan tapi beliau mengenal mereka dengan tanda yang mereka miliki. Imam Al-Hafiz Abdul Amr bin Abdul Bar mengatakan, setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama, merekalah yang dijauhkan dari telaga Nabi SAW seperti Khawarij, Rafidah, Syiah, dan pelaku bid'ah lainnya. Begitu pula orang yang berbuat zalim dan terlaknat lantar melakukan dosa besar. Semua yang disebutkan tadi dikhawatirkan terancam akan dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Jadi ringkasnya, menurut Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, untuk bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah memenuhi beberapa syarat. Harus beriman dengan iman yang benar, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan Islam secara lahir dan batin, dan menjauhi maksiat dan dosa besar. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah untuk bisa menikmati telaga Al-Kautsar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya unmute dulu. Kiranya berkenan Prof. Azali untuk memberikan nasihat pada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira penjelasannya sudah sangat lengkap tadi dan sangat menyentuh hati ya bagi kita, bahwa diingatkan bahwa kita itu harus menggunakan hati, mata, dan telinga, memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Juga tadi dikatakan bahwa salat itu begitu penting, sehingga kalau salatnya tidak baik, ya kita itu sudah penilaiannya sangat buruk gitu. Dan juga tadi dikatakan bahwa meskipun kita sudah berlaku baik, tetapi kalau melakukan bid'ah itu juga membahayakan keimanan kita, sehingga penilaian kita bisa menjadi jelek karena kita melakukan bid'ah. Yang bid'ah itu yang sangat kadang-kadang sangat sukar dan sangat beda pendapat gitu. Kata yang satu ini bid'ah, kata yang lain tidak, sehingga juga sangat menyukarkan bagi kita mana yang betul gitu. Sehingga kita harus lebih hati-hati. Jadi kalau ragu-ragu lebih baik ditinggalkan.
Mungkin begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pelajaran penting yang kita bisa dapatkan ketika Prof. Azali menyampaikan hati-hati, ya, bila memang meragukan tinggalkan, yaitu yang disebut dengan meninggalkan sesuatu yang subhat bagi kita. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Ya, kita harus menjaga agama ini, menjaga keimanan kita, ketaatan kita dengan benar. Beberapa hari yang lalu, Agin menyampaikan sebuah contoh konkret di dunia yang cukup penting untuk kita pahami. Jadi kemarin itu beliau mengatakan begini, kalau kita lihat orang bawa tas ya, tas kecil atau tas lah, dia pergi gitu, dengan merek brand terkenal, ya, mahal tas itu. Lalu Agim bilang begini, bagaimana cara kita tahu membedakan apakah tas ini tas branded asli atau KW? Kata beliau begitu. Dia bilang, lihat aja kalau hujan. Kalau yang tas KW dipakai buat tutup kepala, biar nggak kehujanan. Tapi kalau tas branded dipeluk sama dia, biar tasnya nggak kehujanan. Dan itu saya pikir, iya juga ya. Itu menunjukkan juga tingkat keimanan kita. Orang yang imannya betul-betul dia hargai sebagai sesuatu yang branded, yang mahal, kan diberikan keimanan oleh Allah itu mahal. Diberikan hidayah itu mahal. Kita sekarang bisa sebagai orang Islam itu mahal. Ya, dapat ilmu itu mahal. Bisa ada kesempatan beramal itu mahal. Diberikan keluarga yang besar, teman yang banyak sebagai ladang untuk mencari pahala itu mahal. Maka akan dijaga benar-benar. Nggak boleh sampai kesentuh air aja, nggak boleh. Kesentuh sesuatu yang bisa menyebabkan isu saja nggak boleh. Kadang sepatu mahal, kalau yang asli itu ditenteng. Kalau yang enggak, udah dibawa aja lari. Ini ditenteng. Kita tuh harus begitu menjaganya. Jangan sampai ternoda oleh perbuatan-perbuatan yang tadi fasik, berbuat dosa, atau bid'ah, berlebihan dalam agama. Beda dengan kalau keimanan kita itu kita anggap KW, pura-pura aja beriman. Maka kita akan dengan cerobohnya membenturkan iman kita dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian yang ada. Ya, jadi terima kasih Prof. Azali mengingatkan lagi bahwa itu harus dijaga. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Karena ini sudah jelas ada sebuah kenikmatan yang harusnya kita bisa dapat, yang bisa terlewatkan diantaranya oleh perbuatan-perbuatan tadi. Jazakallah khair Prof. Azali, mudah-mudahan Allah merahmati dokter dan keluarga. Amin. Ada Dr. Harmon, mohon kiranya berkenan memberikan nasihat. Dr. Harmon, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang Dr. Gigi sampaikan tadi itu sangat inspiratif untuk kita. Intinya itu adalah untuk menjaga amal kita supaya berhati-hati ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah Laga Al-Kautsar itu kan sesuatu yang gaib ya. Nah, untuk yang gaib ini kita harus berhati-hati ya. Karena apa? Karena tadi seperti disampaikan Prof. Azali ya, terjebak kepada bid'ah, terjebak kepada syirik dan macam-macam lah ya. Sehingga dengan demikian kita harus berhati-hati. Saya mengilustrasikan bahwa untuk hal-hal yang gaib ini sifatnya adalah OTW ya, dinamis terus sampai suatu ketika kita merasakannya atau mengalaminya. Nah, cuma di sini ilustrasi OTW ini saya ringkaskan supaya gampang ingat. Apa yang dimaksud? Itu komponennya, yaitu objeknya, OTWO ya. Jadi, kemudian T itu tempatnya, kemudian W itu waktunya. Objeknya sudah jelas, ini Al-Kautsar ya. Kemudian tempatnya kita nggak tahu di mana ya, walaupun katanya di padang mahsyar alam-alam. Dan kemudian waktunya.
Tapi terlepas dari itu bahwa kita yakin bahwa Telaga Al-Kausar itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, kan begitu. Nah ini kan ibaratnya kita sebagai seorang yang sudah teknologi maju, kalau saya diundang Dr. Kiki di suatu tempat, saya kan nggak tahu itu, tapi undangan ada melalui medsos kayak undangan resmi kayak, tapi tempatnya saya nggak tahu persisnya. Saya kan melalui Google, supaya gampang kan, Google Map ya. Nah atau Waze ya. Sehingga Google kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Akan tetapi ada orang yang memang kadang-kadang dengan tidak mampu ya dalam tanda petik menggunakan Google-nya itu, maka itulah munculnya bid'ah, syirik dan segala macam gitu. Sehingga dengan demikian pernah saya Dr. Kiki melihat perdebatan antara dua, ya katakanlah juga bukan perdebatan ya, masing-masing punya pendapat yang berbeda dalam tausiah yang berbeda begitu, yaitu soal Allah beristiwa ya di atas arsy. Yang satu mengatakan enggak ada itu, Allah itu maha pencipta, yang khalik, yang lain itu makhluk, tidak ada ya, jadi dia tunggal. Nah kemudian yang satu juga mengatakan, Quran menyatakan bahwa Allah itu di atas arsy ya, beristiwa. Kemudian dikatakan lagi, yang satu lagi mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Allah itu di atas arsy itu dosa, kira-kira begitulah. Apa? Karena dalam kamus itu beristiwa itu duduk gitu. Jadi Allah itu nggak mungkin duduk seperti kita. Jadi hal-hal yang seperti ini Dr. Kiki, kalau menurut saya hal-hal yang gaib ini, ranah kita itu hanya meyakini begitu. OTW yang saya maksud tadi itu ya tempatnya, ya waktunya, objeknya seperti apa, wujudnya, itu bukan lagi ranah kita. Akan tetapi itu yang saya katakan bahwa Google Map, Dr. Kiki ini tinggalnya di daerah Depok misalnya, ya kan udah kita tahu itu. Di mana persisnya lihat Google, ya kan begitu. Ini juga begitu Quran dan Sunnah. Sehingga hal-hal yang seperti ini kita kadang-kadang terjebak kepada di luar ranah kita. Sehingga itu yang menyesatkan kita, seperti kata Prof. Azhar tadi, yaitu ya bidah, ya syirik dan macam-macam. Jadi yang sejenis ini juga banyak lagi hal-hal yang gaib. Tapi saya intinya adalah menggunakan istilah OTW ini di mana ranah kita. Untuk itu lihatlah Quran dan Sunnah. Barangkali itu saja secara umum yang saya sampaikan. Dr. Kiki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Harman, jazakallahu khair. Hal pertama yang kita harus tanamkan dalam diri kita dari nasihat dari Dr. Harman ini adalah bahwa untuk hal yang gaib itu keyakinan dulu, keimanan ya. Jangan sampai upaya mencari penjelasannya akan membuat kita justru terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini adalah Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Kalimat pertamanya adalah percaya pada hal yang ghaib. Ya. Dan langsung direndengkan dengan bukti kepercayaannya adalah dengan sholat, ya, infak, begitu ya, beramal soleh, begitu juga hal-hal yang seperti itu. Yang ghaib di sini termasuk tadi tentang surga dan neraka, gitu ya. Namun Allah memberikan dalam surat Al-Kautsar, dalam surat At-Takasur disampaikan di situ, bermegah-megahlah kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ya, pertama kali disampaikan adalah walaupun kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang ghaib. Kalau orang mencoba untuk berpikir ini itu benar apa tidak, orang yang tidak yakin maka dia baru sadar ketika dia sudah mati. Sedangkan orang yang mengimani keyakinan akan ada hari akhir, maka dia setiap saat mempersiapkan dirinya untuk menjalankan kematian. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan terhadap hal yang gaib. Nanti kita akan mati. Saya mau matinya enak, saya nggak mau matinya tersiksa. Saya nggak mau matinya dicabut dengan susah payah karena saya masih terlalu mencintai dunia.
saya ingin ikhlas ridho dengan apa yang Allah ridhoi, sehingga ketika proses matinya ini bisa dengan tenang. Ya. Nah, dikatakan di situ bahwa jangan sekali-kali begitu dalam surat At-Takasur. Jangan sekali-kali kalian begitu. Artinya bermegah-megahan, bersenang-senang sampai baru ingat ketika mati. Jangan. Allah sampai mengatakan yang kedua kalinya jangan. Lalu yang berikutnya dikatakan jangan nanti kamu akhirnya ainul yakin. Artinya kamu sudah melihat kenyataan sendiri baru kamu yakin, telat. Sudah keburu mati baru oh iya mati. Bahwa nanti akan ada siksa kubur baru yakinnya ketika ngalami itu kan rugi, nggak bisa dirubah lagi. Baru yakin ada padang mahsyar, ada hisab itu setelah ngelihat langsung. Bahkan dalam hal yang lainnya disampaikan ada sampai di tahap merasakan langsung kan. Yakin nggak bahwa ada neraka? Yakinnya setelah merasakan langsung. Itu bukan hal yang tepat. Maka keyakinan itu harus ditanamkan dari awal. Ketika ada sesuatu yang meragukan, maka yakin dulu. Saya ingat waktu saya ke umroh pertama kali bersama Dr. Harmon juga, Prof. Kemudian kita dengan dokter-dokter yang lain, ya. Salah satunya adalah saya melihat Ka'bah, lalu saya bingung kenapa kita kalau melihat Ka'bah ini sedemikian takjubnya, sedemikian bergetarnya, apa ini gitu. Lalu mencoba dengan akal, ini apa ya? Terus saya hubung-hubungkan, oh iya ya, Ka'bah ini sampai nggak ada burung yang berani lewat di atasnya. Alhamdulillah Allah tunjukkan burung itu akhirnya seliweran melewati atasnya Ka'bah. Berarti bukan. Oh, sampai langit aja nggak ada bintang berani di atas Ka'bah. Langsung muncul itu bintang-bintang banyak. Artinya bukan seperti itu meyakini itu. Jangan terlalu dalam membuat logika untuk meyakinkan sesuatu, cukup yakin saja. Dan salah satu nasihat yang disampaikan kepada saya, mungkin Dr. Harmon sudah lupa, tapi saya ingat kalimat Dr. Harmon waktu itu, ada beberapa keimanan itu cukup diyakini dulu kalau akal kita belum sampai. Yakin aja dulu, ibadah aja dulu. Nanti insya Allah jawabannya akan ada. Ya, itu di depan Ka'bah, mudah-mudahan Dr. Harmon, semoga Allah membalas kebaikan Dr. Harmon saat itu. Karena beliau yang memanggil saya dari depan Ka'bah, mungkin Dr. udah lupa ya. Kamu ngapain dari tadi bengong aja, nggak tawaf, nggak apa gitu. Saya masih bingung nih, jadi membuang waktu dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu dipikirkan. Cukup yakin saja. Dan alhamdulillah akhirnya ada ustadz di sana yang menjelaskan, mungkin kita merasa takjub karena memang Ka'bah ini dibuat oleh malaikat untuk Nabi Adam, kemudian di zaman Nabi Nuh ikut terendam, lalu Allah Ta'ala berfirman, memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim AS untuk meninggikan bangunan kembali. Wajar kalau rasanya berbeda dengan bangunan yang lain. Gitu. Tapi itu tentu jawaban itu tidak cukup untuk mengagungkan perintah Allah untuk kita berkiblat kepada arahnya ke arah Ka'bah. Ya. Ada sesuatu hal yang penting juga mungkin pernah saya sampaikan. Ketika ada seorang yang ateis, ya, dia berkata pada seorang ulama, dia mengatakan begini, apa yang akan Anda rasakan kalau selama di dunia ini Anda tidak mengambil kesenangan-kesenangan yang aku lakukan, maksudnya bermaksiat, ya, berjudi, minum minuman keras, berzina dan sebagainya. Anda tidak melakukan, ternyata ketika Anda mati, kita mati, ternyata Allah itu tidak ada. Jadi maksudnya hari akhir itu nggak ada, Allah itu nggak ada. Rugi kan, udah bertahun-tahun hidup berusaha taat, ternyata pas sudah mati nggak ada. Itu versinya mereka. Lalu orang beriman ini, ulama ini mengatakan begini, keadaannya tidak lebih buruk dari apa yang engkau rasakan ketika engkau mati, lalu engkau dihidupkan dan ternyata Allah itu ada. Maknanya yang dia katakan, seorang beriman ketika menjauhi larangan, kemudian mati dan ternyata Allah tidak ada, dia mengatakan itu masih lebih mending dibandingin kamu membuang waktu, berbuat maksiat, kemudian mati, ternyata dihidupkan lagi, ternyata benar Allah itu ada.
lalu ada siksa. Udah nggak bisa apa-apa dari itu selamanya. Oleh karena itu untuk hal yang gaib ini, Rahman memberikan kita penjelasan lebih detail tadi. Kita yakinkan, termasuk Al-Kautsar. Yakin aja, yakin Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Udah kita ikuti aja, dan kita membutuhkan itu. Maka kita hindari hal-hal tadi yang antara lain bid'ah, membuat dosa besar, ya, melakukan zina dan munafik, gitu ya. Itu hal-hal seperti itu yang bisa membuat kita tidak bisa minum air itu. Padahal perjalanan masih jauh, masih panjang. Ya. Terima kasih Dr. Harman. Baik, mungkin ada lagi yang bertanya atau mungkin memberikan nasihat kepada kita semua. Silakan, di chat ini belum ada. Tadi ada Dr. Fajar. Dr. Fajar sudah. Ada Dr. Fajar. Silakan Mas Fajar. Jika ada yang mau disampaikan. Ya. Ya, terima kasih Ki. Jadi menurut saya pentingnya kita berkumpul seperti ini Ki. Itu jadi ada yang sudah sangat advance ya, seperti Prof. Azali, seperti Dr. Harmon. Tapi kan juga ada beberapa dari kita ini yang memang untuk tadabbur Quran aja mungkin tidak menyempatkan waktu khusus ya, sehingga terkaget-kaget nih, ternyata surat yang pendek ini aja ya, Ina atau Inakal Kautsar ini kan pendek sekali, tapi maknanya ternyata dalam sekali. Jadi tadi disebutkan tadabbur alam, kemudian tadabbur kematian, dan tadabbur surga neraka ya. Itu dari ayat yang ini aja sudah menyentuh untuk kita semua, menjadi yang tadi Dr. Harmon sebutkan itu sebagai Google kita ya. Nah, apalagi kalau tadabbur semua Al-Quran, kemudian hadis-hadis dan sebagainya, itu untuk pedoman kita, itu pasti akan membuat kita menjadi lebih yakin akan hari akhir. Dulu ada itu yang Kiki sebutkan tadi, yang tadi orang ateis itu pernah ada guru saya Ki, itu hampir sama itu ngomongnya begitu. Jadi kalau kita sholat di dunia itu, kalaupun nanti di sana ternyata tidak ada Tuhan, itu ya anggap itu sebagai kegiatan yang bermanfaat. Tapi waktu itu masih mahasiswa, jadi apa ya dia maksudnya ngomong begitu? Jadi pemahaman yang berbeda-beda, tapi dengan satu majelis begini akan menjadikan wawasan ilmu kita menjadi bertambah. Saya kira itu manfaat yang bisa dipetik. Jadi terima kasih ya, sudah ada acara seperti ini. Terima kasih Dr. Fajar. Alhamdulillah, terima kasih juga dukungannya Dr. Fajar dari awal. Ya, kita bisa berkumpul, semoga Allah merahmati Dr. Fajar dan keluarga. Dan memang ada Ustadz Abdullah Roy. Ya. Beliau itu membuat sebuah kajian online berbasis WhatsApp. Ya. Beliau memberikan sebuah ajaran dari kitab-kitab, jadi ada matan-matan yang telah disiapkan oleh beliau berurutan. Itu kemudian tiap hari beliau membacakan, kita dengar audionya, kemudian sorenya kita sudah mulai ujian 2 soal. Setiap pekan nanti ujian 8 soal, kemudian nanti ada ujian 25 soal, di akhir setelah berkumpul beberapa hari baru ada yang ujian akhir, ujian besar. Lalu setiap satu kitab itu terus bergeser, ya itu namanya halaqah silsilah ilmiah dari Abdullah Roy. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung.
Nah, itu sudah berjalan, alhamdulillah sudah bertahun-tahun dan sampai sekarang masih dibuka pendaftaran baru, bisa diikuti. Nah, yang sedang dipelajari sebuah kitab yang menyatakan bagaimana cara kita mengagungkan ilmu. Jadi supaya ilmu itu bisa masuk terserap di hati, ilmunya kemudian bertahan lama dan bisa dimanfaatkan, itu ada cara-caranya, aturan-aturan yang harus dipahami. Salah satunya adalah berkumpul bersama teman-teman memang saja untuk sama-sama membuat sebuah majelis untuk saling bisa memahami syariat Islam ini. Karena syariat Islam ini berat. Berat bukan berarti yang mempelajarinya hanya boleh orang-orang yang mampu, bukan. Karena berat maka bergotong royong, sama-sama saling mengisi. Itulah pentingnya sebuah majelis, dan majelis juga semakin banyak circle yang bisa dibuat menjadi majelis itu akan lebih baik. Di salah satu diantaranya begitu, ini berat maka kita tanggung bersama. Ya. Semoga dengan ini Allah ridho bahwa ini pertemuan ini dianggap sebagai majelis yang Allah ridhoi, dan kemudian dimudahkan bagi kita untuk bekerja sama mentadabburi Al-Quran ini, supaya kita bisa menjadikan Al-Quran ini tepat guna. Ya, dalam beberapa pekan yang lalu kan ada materi, topik yang disampaikan, topiknya rational use of Al-Quran. Gitu. Bagaimana cara kita menggunakan Al-Quran yang baik, karena kita sudah biasa dengan istilah rational use of drug. Ya, karena ternyata ada beberapa orang dari kita, bahkan saya juga dulu kalau sedang takziah ke orang yang meninggal, duduk di depannya lalu membacakan surat Yasin itu dengan pemikiran dan keyakinan saya sedang mendoakan kebaikan bagi orang yang wafat. Ternyata ketika dibaca surat Yasin tidak ada satupun kalimat doa. Ya Allah, doa baik ke kita atau ke mayitnya. Jadi menggunakannya jadi tidak sesuai. Ya. Berulang kali anak-anak kecil itu membaca surat Al-Humazah, tapi mereka tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ternyata banyak pelajaran tentang larangan mencela, atau orang di hari malam Jumat membaca surat Al-Kahfi 10 surat pertama untuk supaya bisa terhalang dari Dajjal, fitnah Dajjal, cobaan dari Dajjal. Tapi hanya dibaca aja seakan-akan itu jimat. Ya, jadi kalau dibaca nanti kalau Dajjal datang, bacain ini Dajjalnya pergi, nggak seperti itu. Kalau kita membacanya dengan benar, tadabburnya, kita tahu manfaatnya di mana. Nah, diantaranya ternyata surat Al-Kautsar ini. Surat pendek yang kadang menjadi hal yang sering dibaca ketika kita ingin baca yang pendek, kan sering banget itu. Tidak Al-Kautsar gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya kalau kita dalam kesendirian, sholat sunnah, sholat wajib, atau kita lagi diam mau tadabbur di mobil atau lagi duduk, kita baca inna a'tayna kal kautsar. Ingin saya nyampe sana. Gimana caranya? Fasholli li rabbika wanhar. Udah, sekarang kamu tersiksa, dihina orang, nggak apa-apa. Inna syani'aka wal abtar. Yang penting kamu dijanjikan ada telaga dari sungai Al-Kautsar, maka yang harus dilakukan fasholli li rabbika wanhar. Dan wanharnya di sini tidak hanya menyembelih kurban saja prosesinya, tapi juga ada makna lain, meninggalkan hal yang kita sukai. Hal yang sukai itu membuat kita tidak taat pada Allah. Kemudian berazam untuk membunuh sifat-sifat binatang dalam diri kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ini nanti ada beberapa dalil yang bisa dibaca bahwa ternyata tidak ada dalil ya untuk berkurban untuk orang yang meninggal. Ya. Doa yang paling utama, mendoakan orang yang meninggal ini, terutama bagi anak yang mendoakan orang tuanya, ini usaha yang sangat keras, usaha yang sangat sulit, karena diantaranya yang mendoakan itu agar doanya itu bisa diijabah. Besar kemungkinan Allah ridhoi adalah doa anak yang soleh. Kadang
yang dipahami oleh kita doa anak kepada orang tuanya. Kalimatnya terputus doa anak kepada orang tuanya. Sehingga kita merasakan berdoa itu gampang-gampang aja, tinggal mendoakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nggak seperti itu. Ada kalimat yang lebih lengkap, doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita tidak menyiapkan anak-anak kita menjadi orang yang soleh, lalu kita meninggal, kita harapkan dia berdoa, dia kangen sama kita berdoa, tapi dia nggak soleh, takutnya nggak diterima sama Allah. Tidak termasuk golongan yang meringankan kita ketika anak itu berdoa kalau dia tidak soleh. Nah, jadi sepemahaman saya enggak, tapi kalau berkurban untuk orang tua yang masih hidup begitu, itu diperbolehkan. Dan yang mau dikurbankan itu yang mau kita berkurban atas namanya, beliau harus dikasih tahu. Misalnya ayah, ibu, saya mau berkorban untuk ayah, ibu ya, supaya beliau pun menguatkan niat, lalu mengambil pelajaran seperti tadi. Ya, lalu di situ ada Ustaz Hadi Hidayat menyampaikan bahwa sebenarnya ketika memotong kambingnya itulah kita menyebutkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal muslimin. Itu ada kata-kata ininya ya. Kalau sholat kan doa iftitah kan wajjahtu wajhiya. Kalau pakai ini itu yang untuk menyembelih. Artinya beliau juga mengatakan kalau memang jauh tempat penyembelihannya, tanyakan pada panitia jam berapa itu dilakukannya, lalu di jam segitu kita membaca doa itu sambil menghadap kiblat. Jadi kalau yang masih hidup diperbolehkan, tapi yang sudah meninggal sejauh yang saya pelajari, beberapa ulama dalil mengatakan tidak perlu, tidak dasarnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti tolong dipastikan lagi pada ulama yang lebih paham tentang masalah ini. Nah, ada pertanyaan? Ya, mangga silakan Terharman, mangga. Terkait dengan pertanyaan kurban ini, saya juga baru mendengar kurban itu untuk almarhum ya, untuk orang meninggal ya, dari sumber yang dia kemukakan itu bisa katanya, akan tetapi berbeda dengan orang yang hidup. Jadi kalau yang sudah meninggal itu jangan dicampur kurbannya dengan kurban yang kita biasa yang hidup. Kenapa demikian? Karena itu dagingnya nanti itu tidak boleh dimakan oleh keluarga, oleh orang lain, kecuali untuk fakir dan miskin begitu. Jadi jangan tercampur itu dalam membagikannya ya. Jadi agak strict begitu. Lebih bagus kalau dia mau berkorban atas nama dirinya sendiri, niatkan untuk semua keluarga bahkan seluruh kaum muslimin misalnya ya bagus seperti itu, sehingga dia meniatkan itu untuk termasuk almarhum yang meninggal, ketimbang ujuk-ujuk hanya untuk almarhum saja, sehingga nanti membingungkan si panitia ya, yang mengerti tentunya, sehingga itu disamaratakan membagikannya dengan orang lain yang tidak berhak. Mungkin itu saja tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Harman. Ada tambahan Dr. Hikmat. Dan itu yang disampaikan Dr. Harman memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berkurban untuk dirinya dan untuk umat Muslim yang saat itu tidak berkurban. Ya, jadi kita juga bisa niatkan untuk kita dan keluarga kita yang saat itu tidak berkurban. Baik, ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan Al-Fatihah sebagai penyembuh. Ya. Ini ada, saya share dulu sebentar ya. Maaf, ini memang agak baik. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam safar. Bisa kerja buat besok. Bilang aja, gimana lagi? Oh itu masak buat besok gitu. Ya bisa lah salah. Baik. Ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam perjalanan jauh lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir,
apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, melakukan pengobatan dengan membaca ayat Al-Quran karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam? Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun dia enggan menerimanya. Dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi SAW. Ya. Lalu mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kisahnya pada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya bisa digunakan untuk meruqyah. Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untuk kesebagian bersama kalian. Ini menjadi dalil diantaranya Dr. Reni bahwa memang surat Al-Fatihah digunakan untuk ruqyah dan hanya semata-mata dengan izin Allah lah maka orang tersebut bisa sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Ada Ade Hafni. Assalamualaikum Kang Kiki. Waalaikumsalam. Nggak ada Kang Kiki, tadi menyimak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiki, saya ingin Waalaikumsalam. nambahin Dr. Kiki. Ya, silakan Dr. Rahmat. Terkait dengan Al-Fatihah tadi untuk dijadikan doa atau obat ya, saya kira benar ya untuk kita katakan tadi ada riwayat seperti itu. Akan tetapi kalau kita lihat secara umum bahwa Al-Quran ini memang sebagai syifa ya, dan seperti dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un ya wa hudan lil mu'minin ya. Jadi Quran itu dimanapun apapun yang mau kita inikan itu juga sebagai syifa. Juga dalam surah Yunus ayat 57 dia juga sebagai syifa. Masalahnya kembali kepada yang tadi awal tadi, yakin nggak kita gitu bahwa dia sebagai syifa ya. Kalau andai kata kita lakukan bahwa penyakitnya sembuh itu bukan urusan kita, atau tidak sembuh bukan urusan kita, akan tetapi amal yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran. Kalau itu sudah bisa ditanamkan menurut saya sih, jadi tidak terbatas hanya Al-Fatihah saja, semua surat dalam Al-Quran itu adalah berlaku sebagai sifat. Mungkin itu aja tambahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih banyak. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa walaupun kita dokter ya yang terbiasa dengan istilah penyakit itu, kita memasukkannya terutama dalam masalah fisik. Nah, dalam masalah fisik ini sebenarnya penyakit yang ada di dalam agama Islam ini juga menjelaskan pada kita penyakit bukan hanya masalah fisik. Kita memahami ada masalah psikis ya, atau yang paling berat adalah penyakit-penyakit hati. Maka seharusnya Al-Quran ini bisa menjadi penyembuh segala penyakit, termasuk terutama penyakit-penyakit yang terkait dalam masalah hati. Dan jangan lupa dengan kita menjalankan Al-Quran dan hadis ini sebenarnya ada perilaku-perilaku akhlak baik yang perilakunya itu justru mengajarkan kita untuk hidup sehat. Ya, jadi membuat kita sehat, bukan hanya menyembuhkan yang sakit. Juga kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini membuat kita memantaskan diri untuk Allah sembuhkan. Ya, itu juga penting. Jadi tidak semata-mata seakan-akan sebagai jimat ya. Kalau dibaca langsung sembuh begitu saja. Harus ada usaha-usaha yang penting yang bisa menjadikan kita pantas. Misalnya Al-Fatihah nih. Al-Fatihah ini untuk mengobati diri sendiri, kita harus paham ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Di antara yang menyebabkan misalnya orang darah tinggi, kemudian orang itu menjadi gelisah, stres, ya, itu ketika dia tidak mengamalkan kalimat Alhamdulillah, bahwa segala puji itu adalah milik Allah.
Ar-Rahmanir-Rahim, bahwa semua yang terjadi ini semua itu karena rahmat Allah. Apa yang terjadi pada kita, posisi kita sekarang lagi di mana, apakah kita sedang dalam puncak karir, apakah sudah menurun, apakah penghasilan cukup, itu semua hak Allah karena Allah Rabb. Gitu. Jadi seperti itu cara Al-Fatihah menyembuhkan kita. Ya. Kemudian ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu kan maknanya mohon hanya pada Allah, dan Allah sudah tunggu mau minta apa. Tetapi kalau kita sudah jalankan juga rangkaian sebelumnya, bahwa memang iyyaka na'budu, bahwa kita beribadah ini untuk Allah. Apa yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, menjadikan pekerjaan kita ini sebagai pekerjaan yang Allah ridhoi. Sehingga uang yang kita hasilkan pun dijaga jangan sampai ada yang haram, karena kalau ada yang haram akan menimbulkan penyakit juga pada akhirnya. Ya. Nah, jadi itu cara kita memanfaatkan Al-Quran, termasuk Al-Fatihah. Mengenai apakah bisa untuk meruqyah diri sendiri, itu saya harus cari dulu dalil contohnya, karena memang gini, sebenarnya kita bisa meruqyah diri sendiri dan urutannya ada, baca-baca Al-Quran, termasuk di situ membaca surat An-Nas ya. Nah ini untuk ruqyah ini saya butuh waktu dulu untuk lebih jelas tentang masalah ini. Ya. Riwayat yang saya dapatkan adalah ruqyah yang dicontohkan dia meruqyah orang lain. Ada orang yang justru disarankan untuk meruqyah diri sendiri, tapi apakah betul Al-Fatihahnya juga bisa secara gamblang? Mungkin saya butuh waktu dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah membaca hadisnya meruqyah sendiri dengan Al-Fatihah. Silakan Kiki. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, siapa tadi ya? Terus. Ya, Assalamualaikum Dr. Kiki. Waalaikumsalam. Ya, mangga silakan terus. Kayaknya penting ya. Jadi tadi kita katakan Dr. Kiki bahwa pada waktu penyembelihan korban itu tidak hanya sekedar udah menyembelih, tapi harus diikuti dengan ketaatan dari kita, menamakan kesabaran, keikhlasan dan sebagainya tadi. Tapi yang sering yang mungkin tidak hanya saya sendiri, mungkin banyak orang juga sudah korban, alhamdulillah. Nah ini yang jadi pertanyaan saya. Nah kalau seandainya saya maupun mungkin banyak orang ya, jadi korban diserahkan kepada panitia, kemudian kita sendiri tidak ikut atau bahkan tidak menyaksikan karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia. Itu artinya kan jadi apa yang kita lakukan seperti kita untuk kita lebih mendalami dari arti korban tersebut dan ketaatan, keikhlasan dan kesabaran dan sebagainya tadi, itu jadi bahkan mungkin juga nggak ngerti seperti Dr. Fajar tadi. Jadi itu bagaimana Dr. Kiki? Itu pertama. Kedua, mungkin Dr. Herman bisa memberikan pendapat ya. Jadi kalau korban untuk orang yang sudah meninggal, sedangkan pada saya juga mendengar apakah benar atau tidak bahwa korban itu satu lembu mamanya untuk 7 orang, si A, si B, si C dan sebagainya. Bisa juga sebetulnya korban itu semampunya. Jadi satu kambing untuk seluruh keluarga juga tidak apa-apa. Nah, artinya ini. Nah kalau umpamanya kita niatnya satu lembu untuk 7 orang A, B, C, D, yang pertama untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya, kemudian juga untuk almarhum orang tua saya, mertua saya, sehingga jumlahnya 7. Nah, ini kan campur, artinya antara
yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup, ini jadi satu. Lah padahal yang tadi diterangkan oleh Dr. Herman bahwa harusnya terpisah. Yang sudah almarhum itu harus disendirikan, digunakan untuk betul-betul orang yang membutuhkan, fakir miskin dan sebagainya, atau yang berhak lah. Itu gimana, mohon pendapatnya, saya malah baru tahu sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Dr. Harman dulu yang mau menjawab atau saya dulu. Silakan. Boleh. Jadi begini, terus Bandi, saya sendiri juga itu mendapatkan dari salah seorang dai, ya saya sebut aja lah namanya, Ustaz Faisal Maulana. Yang dia maksud itu bersama sih boleh. Misalnya dalam 7 orang itu yang satu yang berkorban itu adalah almarhum. Hanya nanti dalam pembagian itu kita sukar untuk memisahkannya, mana yang untuk fakir miskin saja atas nama yang berkorban itu almarhum dan yang lain-lain gitulah. Jadi kalau memang itu sendiri aja korbannya itu ya dipisahkan gitu, ya tidak masuk ke dalam yang tadi bersama gitu. Sehingga dengan demikian kalau mau bersama maka cukup pahalanya diatasnamakan untuk semuanya termasuk yang sudah meninggal, begitu maksudnya. Jadi dalam hal teknis pembagian daging itu saja yang bahwa nanti dia kita peruntukkan atas sebagai kurban almarhum sah-sah saja, hanya dalam pembagian dagingnya nanti agak rumit gitu, itu maksudnya. Nah kalau misalnya kita bersama tapi yang berkorban ini yang hidup semua dan pahalanya juga untuk semua yang termasuk yang meninggal, ya menurut Ustadz tersebut nggak masalah. Jadi hanya masalah teknisnya saja. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Harman. Ini saya melanjutkan yang disampaikan Dr. Harman. Ada dari Imam At-Tirmidzi berkata, sebagian ahli ilmu memberikan keringanan untuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, yang lebih aku sukai, jadi yang beliau sukai itu, adalah cukup bersedekah dan tidak berkurban. Apabila dia berkurban untuk orang yang sudah meninggal, maka dia tidak boleh makan sedikit pun darinya, dia harus mensedekahkan seluruhnya. Ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Harman. Jadi ada dalilnya dari Imam At-Tirmidzi. Beliau mengambil dari Sunan At-Tirmidzi di bawah hadis nomor 1495. Baik, terima kasih Dr. Harman. Dr. Andi, saya mencoba menjawab yang pertama. Jadi begini dok, kita ambil dulu sebuah pembanding ya pada kegiatan yang memang kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya, yaitu sholat. Ada orang yang sholatnya lalai, terlambat, tidak khusyuk, pakaiannya nggak benar, najisnya nggak diperhatikan, wudunya nggak sah, tapi dia sholat. Maka ini termasuk orang yang celaka seperti ada dalam surat Al-Maun. Ya, sungguhnya celakalah orang-orang yang sholat, yang mereka sholat dengan lalai dan mereka sholat dengan keriaan. Ya, itu celaka. Ya. Nah, ada orang yang sholat sudah dijaga semua. Ya, jadi yang seperti itu jadi dosa. Maaf, yang pertama tadi jadi dosa. Ini sesuai dengan Ibnu Qayyim mengatakan sholat seperti itu jadi dosa. Ada yang sholatnya fisiknya sudah benar, tepat waktu, pakaiannya benar, dia sholat, gerakannya sudah benar, tetapi dia tidak khusyuk. Dan dia membiarkan dirinya tidak khusyuk. Maka ini yang nanti akan dihisab. Jadi ada levelnya. Sholatnya sah, kewajibannya gugur, tapi dia akan dihisab. Dilihat, diterima apa enggak sholatnya. Ada orang yang sholat, fisiknya sudah benar, dia masih ngelamun, tapi setiap ngelamun dia berusaha untuk tidak ngelamun. Dan dia berjihad untuk itu, maksa untuk khusyuk, Maka yang seperti ini bisa menggugurkan dosa. Kalau ada orang yang betul-betul khusyuk, maka ini yang diterima, mendapatkan pahala. Jadi ada tingkatannya setiap kita memperbaiki sebuah ibadah. Belum tentu sia-sia. Ya. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa ada orang itu yang sholat, kemudian dia dapat pahalanya 1/10, 1/3, setengahnya, tergantung dari kehusuannya.
maka kita bisa menilai kalau kita mau meningkatkan kualitas supaya dapat pahala tertinggi, maka kita terus memperbaiki. Jadi orang yang berkurban, dia berkurban hanya untuk sekadar ngeluarin uang, ini mah nggak apa-apa gitu. Dia akan meremehkan itu, tidak menjaga dengan baik. Maka dia akan merasa nggak ada beban ketika kurban selesai aja udah. Yang penting kewajibannya selesai. Maka dia akan dapat sebuah kebaikan mungkin dengan izin Allah, tapi tidak sebaik apabila dia betul-betul meniatkan, dia jaga betul adabnya, ya, dia memohon kepada Allah agar diterima kurbannya ini, kemudian dia memohon untuk bisa diberikan kemudahan memahami dan mengamalkan makna dari berkurban ini, dia memperoleh kekuatan ketika berazam untuk meninggalkan sifat binatangnya, maka tentu pahalanya jadi berketerusan, berkepanjangan, karena tidak hanya mendapatkan pahala berkurbannya, tapi perubahan perilakunya, ketaatannya, doa-doanya, taubatnya, itu akan mengalir kepadanya sebuah pahala-pahala yang berkelanjutan. Nah, ada orang yang dia dengan menjeli, dia memang berkurban, dan dia datang saat itu. Sehingga dia akan merasakan tentunya lebih khusyuk lagi ketika berdoa, mau dikurban aja berdoa, dia lihat kambingnya nangis, dia berdoa, mohon ampun ya pada Allah, lihat kambing nangis saja kita sedih, pada kita selama ini bikin orang lain nangis, ya, menyakiti orang, enggak pakai ada sedih-sedihnya tuh, ya. Oh, ingat akan dosa, kemudian waktu disembelih kita lihat penderitaannya, ya, dan kita juga berdoa tadi, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal muslimin astagfirullahaladzim, inna salat inni wajjahtu wajhiya lillazi, dan seterusnya. Itu akan berbeda, selesainya pun akan berbeda, maka kita akan meningkatkan. Jadi ini pilihan. Kalau kita ingin lebih baik dari hanya sekedar ngasih uang sekian juta, maka bersungguh-sungguhlah ketika kita meniatkan itu. Lalu perpikirkan, ada waktu satu hari ini selalu memikirkan mengenai korban yang kita jalankan. Syukur-syukur kalau ternyata korbannya dekat, kita niatkan untuk melihat. Ya, ini juga memang jadi masukan juga bagi saya untuk mungkin ada sudah waktunya untuk ketika berkorban itu kita tidak melihat di sana lagi banyak yang kekurangan, mungkin kita perlu juga mempertimbangkan memang kita bisa hadir supaya kita bisa melaksanakan sehingga makna berkorban ini bisa lebih menyerap dari kita, ya. Kayaknya penting Dr. Kiki ya, boleh interupsi. Jadi kayaknya penting sekali itu. Jadi biasanya juga kita dikasih informasi tentang ini nanti diberikan kesana iya. Itu sama panitia. Ya. Satu sisi yang saya jadi tersentuh dengan apa yang diterangkan Dr. Kiki itu, kalau melihat hewannya itu disembelih, bagaimana perasaannya, itu justru saya takut loh. Kalau mamanya seperti itu nggak tega banget, itu gimana? Kita pertama ya berdoa, semoga kita tega ya. Apalagi pekerjaan kita kan sebenarnya memungkinkan kita untuk familiar dengan darah-darah itu ya. Bahwa kemudian kita nggak tega lihat ada binatang yang akhirnya dia harus berkorban. Kita harus ingat pertama ya. Mungkin selama ini anak istri kita pun menderita sedihnya ketika kita memberikan mereka uang haram. Itu lebih berat daripada kita melihat kambing yang disembelih, kita baru kenal, nggak tidur bareng sama mereka juga. Kita sedih melihat mereka disembelih begitu. Tapi kalau kita ingat anak istri kita dengan cerobohnya memasukkan makanan haram, ya mereka bisa mendapatkan siksa juga nanti di neraka. Atau setidaknya makanan haram yang kita berikan membuat mereka merasa lebih mudah dekat dengan keharaman dan akhirnya menjerumuskan mereka pada neraka. Emangnya melihat anak kita terpanggang untuk kemudian dihidupkan lagi, kemudian dipanggang lagi, dibandingkan dengan melihat kurban, lebih mengerikan mana? Daripada kita tidak mendapatkan
hikmah yang membuat kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita nggak tega lihat kambing itu disembelih, tapi kita bisa tega untuk membiarkan anak kita tidak belajar agama. Mungkin di neraka nanti orang-orang yang kita sayangi nangis juga, lihat kambing diseret-seret gitu, nggak tega, ditarik-tarik, diseret-seret. Kan nanti orang-orang penghuni neraka dari keluarga kita yang mungkin kita lalai untuk memperingatkannya, dia pun akan diseret sama dengan rantai, diseret, tarik-tarik, yang nggak mau tetap ditarik sama malaikat. Dilihat proses itu, semoga bisa diambil hikmahnya. Apalagi kalau kita memikirkan kita yang jadi kambing itu. Berapa hari sebelumnya, ada kan yang kambing itu deket-deket mau disembelih itu nangis kambing. Nggak tega kita lihatnya. Habis itu langsung ngaca dok. Bayangkan kalau kita yang nangis, pas meninggal di alam kubur ternyata pahala kita sedikit kok, kita kuburannya sempit ya. Kita tahu bahayanya apa. Padang mahsyar orang lain tenang. Oh, ternyata kok kita kayak orang mabuk, ternyata kita pemakan riba. Kita udah tahu nih ujungnya bakal di mana. Karena kalau makan riba baru sadar ketika di neraka, tahu kita akan digolongkan sebagai orang yang berperang sama Allah. Nunggu dihisap kelihatan dosa satu-satu itu, gimana nggak nangis? Belum ininya loh, belum siksanya. Lalu kita melihat kambing itu akhirnya dipotong, dia menjerit kesakitan. Bayangkan kalau kita yang jadi kambing itu, tapi di neraka posisinya. Maka banyak kebaikan kita ada rasa tidak tega. Kalau itu ada di level di mana kita bisa lakukan, mungkin perlu. Ini juga buat saya insya Allah panjangkan umur dan keberkahan sehingga nanti di kurban berikutnya bisa memberikan di tempat yang saya bisa hadir. Sehingga saya lihat betul kambing yang tidak bersalah ini, yang tidak ada masalah dengan saya, dia menangis karena saya ingin memenuhi sebuah hal yang wajib. Sebagaimana mungkin tangan saya kalau bisa menangis, dia nangis melihat apa yang saya lakukan terhadap dia. Mata ini, mulut ini. Karena nanti yang menerima siksanya kan mereka juga. Demikian Dr. Rusbandi. Ya, mudah-mudahan bisa penguat bagi kita semua untuk memperbaiki lagi nanti proses kurbannya. Bila Bapak Ibu ada yang kurbannya ternyata dekat rumah, mungkin sudah bisa dipertimbangkan besok untuk tahu jam berapa lalu ikut hadir ya, dan lihat itu, bayangkan kalau prosesnya itu dibayangkan ya. Mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita untuk selalu taat pada Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan saya untuk mengamalkan. Demikian terus Bandi. Ya, makasih sekali Dr. Kiki. Semoga Bandi. Alhamdulillah. Baik, ada lagi mungkin? Mas Fajar silakan Mas. Ya, terkait untuk melihat kurban ini, saya kira di Permata Depok itu sudah sangat bagus tuh, karena ada undangan khusus untuk menghadiri pemotongan ya. Iya, betul. Ada undangan. Ya. Itu ternyata sangat bermanfaat ya. Jadi kalau ada kesempatan memang kita harus melihat. Iya. Apalagi kalau itu kurbannya kita ya. Kurbannya kambing kita gitu. Itu juga tadi saya kepikiran juga Mas. Aduh, kayaknya tahun depan mendingan yang di rumah sakit aja, jadi kita jadwal tahu kan pasti kan. Terus kumpul sama teman-teman kan, yang saling menguatkan kan. Nggak kebayang juga Mas, sama aja, terkaget-kaget juga waktu mempelajari surat Al-Kautsar. Iya. Saya kemarin dapat undangan, rupanya ini syariah nih. Iya, mereka motong. Mudah-mudahan bisa hadir. Di jamnya saya tanya deh, jam berapa pasti. Iya. Iya, makasih. Makasih Mas Fajar. Saya makasih sama Mas Fajar sama teman-teman untuk rumah sakit ini. Beliau salah seorang pendiri rumah sakit yang saya sering sampaikan ya. Ada masjidnya, azan berkumandang di semua ruangan, padahal bukan rumah sakit Islam. Kemudian transaksi melalui syariah ya, sebagai bentuk ikhtiar ya. Bahkan sampai kalau mau ikut jadi investor pemegang saham pun melalui bank syariah ya.
Semoga Allah memberikan amanah kekuatan bagi Dr. Fajar dan teman-teman sebagai pemilik rumah sakit itu untuk melindungi kami dari hal-hal buruk dengan menjalankan semuanya sampai ke makanan dan obat-obatnya itu semua halal yang terjaga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salam buat teman-teman semua, Mas Fajar. Ya, gitu. Terima kasih. Prof. Azali mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Prof? Udah sangat baik tadi tanya jawabnya. Memang hadir pada waktu penyembelihan itu praktisnya susah karena kita kadang-kadang jauh gitu ya, betul. Tidak diberi tahu gitu jamnya gitu. Iya. Mungkin bagi kita yang selama ini memotong yang jauh dengan harapan keluarga yang jauh bisa mendapatkan manfaat gitu ya, mungkin bisa saja dalam kalau memang mau boleh, tapi sudah waktunya kita juga memberikan manfaat bagi diri kita, yaitu berkurban di tempat kita ya, sehingga kita bisa hadir, insya Allah bisa hadir untuk kemudian kita melihat bersama bagaimana prosesnya, dan dalam perjalanannya kita pun selalu mencerminkan kepada diri kita, ya semoga Allah memberikan hikmahnya. Ya, kayaknya masih bisa deh Mas Fajar kalau mau nambah nyumbang ke itu, masih mungkin nggak ya sehari sebelumnya di rumah sakit? Masih bisa. Masih bisa ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi. Oh ini ada lagi. Ya, Dr. Hikmah menyatakan sesuatu yang penting ya. Alhamdulillah Allah menggantikan Nabi Ismail menjadi seekor kibas. Bagaimana kalau tidak diganti? Saat ini mungkin anak kita yang menjadi korban. Maksudnya intinya adalah Allah tuh maha baik ya. Allah tuh maha baik. Ketika kita taat untuk sesuatu yang berat pun Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang kita rasakan kita korbankan ini sebenarnya hal yang ringan, jauh lebih ringan daripada yang seharusnya. Waktu yang kita pakai untuk sholat, yang kita akhirnya mungkin ada sedikit lelah harus berjalan dan sebagainya, itu masih bila dibandingkan dengan rahmat Allah, itu masih jauh lebih banyak rahmat Allah. Sholat kita selama ini tidak bisa menggantikan kenikmatan mata yang telah Allah berikan. Sedekah yang kita berikan ini tidak bisa menggantikan dan disandingkan dengan berapa banyak harta kekayaan yang sudah Allah berikan pada kita. Puasa yang kita lakukan, menahan kita dari perbuatan maksiat itu tidak bisa mengalahkan sedikit saja alis rambut sebagai berkah dari Allah. Poin yang disampaikan adalah Allah itu bisa memberikan sesuatu itu jauh lebih ringan bebannya ke kita dibandingkan dengan kenikmatan yang telah Allah berikan. Begitu juga surga nanti, sungguh hanya karena rahmat Allah lah seseorang nanti bisa masuk ke surganya. Ada pertanyaan, bolehkah kita berkorban di beberapa tempat? Mohon maaf, ini saya hanya secara ini aja ya, pandangan bisa, tapi saya harus lihat ada nggak yang melarangnya ya. Sebentar saya lihat dulu. Kalau secara logika kelihatannya boleh ya, tapi saya lihat takutnya ada ulama yang berkata lain. Coba saya lihat dulu di sini dari Ustaz Ahmad Ansori. Ini menyatakan kalau di beberapa tempat saya mungkin mesti bertanya lagi ya. Jangan sampai hanya logika saja dari saya. Ya.
yang di sini sampaikan adalah tidak harus di daerah domisili. Ya, memang di mana yang lebih banyak maslahatnya seperti kadang di kampung kita itu lebih baik. Nanti coba saya tanya nanti sama tugasnya apakah boleh nggak kurbannya di sana juga sama di sini juga gitu ya. Oke, kalau ada teman-teman yang sudah mendapatkan dalilnya di luar dari logika, mohon bantuannya. Bisa nanti juga ke ASAP bisa ya. Mohon maaf Dr. Nurmiati, ini saya harus pelajari dulu mengenai dalil atau diperbolehkan. Baik, alhamdulillah tidak terasa waktu sudah hampir 2 jam ya kita berdiskusi mengenai ini. Semoga memperkuat kita untuk persiapan esok hari. Ya. Semoga Allah meridhoi kurban kita. Ya. Juga jangan lupa mendoakan ya jamaah-jamaah haji yang kurang beruntung ya karena tidak bisa berhaji padahal sudah sampai di Saudi ya dengan segala permasalahan yang ada. Dan jangan lupa juga mendoakan orang-orang Palestina ya, yang sampai sekarang masih menderita dia. Dan yang paling mengerikan lagi adalah ternyata kita yang saat ini merasa sudah memiliki kekuatan hidup dalam kenikmatan, itu ternyata ketika ada saudara kita yang sedang tersiksa di sana, kita tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa membantu langsung ya, kalaupun mau membantu pun terbatas ya. Maka kuatkanlah doa kita untuk semoga Allah meridhoi dan memberi kemudahan bagi saudara-saudara kita di sana yang sedih dan digantikan yang lebih baik nanti di surga. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Allah memberikan keberkahan ya, kebaikan pada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan bergabung pada pertemuan pagi ini. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama seluruh keluarga kita. Ingin rasanya saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan keluarga saya satu persatu kepada Bapak Ibu semua dan keluarga Bapak Ibu semua. Lalu kita sama-sama menatap wajah Allah, Allah yang kita rindukan. Semakin sering kita berkomunikasi dengan Allah, semakin rindu. Bukankah kita semakin sering berbicara dengan anak kita yang jauh, sebenarnya kita semakin rindu. Semakin kita jarang berbicara dengan anak kita yang jauh, jarang kontak, lama-lama kita terbiasa untuk tidak kontak, dia pun demikian, lalu rasa rindu itu hilang. Justru dengan sering kita kontak anak kita, rasa rindu itu muncul. Dan karena rasa rindu muncul itu, kita akan berbuat segala sesuatu untuk bisa bertemu dengan anak kita. Maka itu pun kita perlakukan untuk Zat yang Maha Agung, yang telah memberikan kita banyak kebaikan semenjak kita dalam kandungan sampai sekarang. Banyaklah berkomunikasi dengan Allah, banyaklah mengingat Allah sampai muncul kerinduan ingin menatap wajah Allah di surga nanti. Semoga Allah merahmati kita semua dan memudahkan kita, terutama saya, untuk bisa beramal, tidak hanya berucap saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Azali, Dr. Harmo, Dr. Nandi, Mas Fajar, Amal, Asmal. Terima kasih Dr. Kiki. Sami-sami ya. Waalaikumsalam. Dr. Kiki. Sami-sami Dr. Hikmah, makasih. Kang Andika nuhun kan? Barakallah Dr. Kiki. Sama Dr. Vina. Dr. Vina Salam terus saja. buat semua ya. Salam buat semua ya Dr. Kiki. Sama, alhamdulillah. Lagi di mana Dr. Kiki? Lagi ada di luar kota, lagi di Kerawang. Iya. Alhamdulillah. Hari ini pulang sih. Iya. Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak Dr. Kiki. Dengan sami-sami. Prof. Azali, terima kasih banyak Prof. Jazakallah khair. Terima kasih Dr. Kiki. Iya Dr. Neti nuhun. Mohon maaf lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terdia, terima kasih. Iya, sami-sami dong. Mas Fajar nuhun ya. Terima kasih. Terima kasih sami-sami. Prof. Azali, terima kasih. Sama-sama, Dr. Fajar. Jadi, izin saya ya. Kiki. Sami-sami. tadi ada Dr. Zulfikar juga ya? Ada Zulfikar ya.
Iya. Kemarin habis ketemu di Sentul. Oh ya? Oh. Iya. 2 minggu lalu kali ya. Ada acara. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, makasih. Ya, Mas. Besok kasih kabar ya kalau mau ke itu. Iya, Nanti jabetnya deh. pagi ya. Jam 6:30 ya. 7 ya? Oh jadi sholat di sana ya? Nanti saya tanya aja deh. Iya. Ya, oke. Ada kok ininya, nanti saya kirim. Ya, nuhun ya, mangga. Ya, makasih. Makasih. Saya izin pamit, nanti akan tertutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.